Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu di dalam perkuliahan yang insya Allah yang akan kita jalani selama 1 semester atau selama 6 bulan. Pada semester ini saya mengampu beberapa mata perkuliahan, di antara lain adalah mata kuliah yang sedang Anda jalani, di antaranya adalah perbankan dan lembaga keuangan syariah, kemudian ada hukum perbankan dan lembaga keuangan non-bank, ada hukum perikatan, hukum ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang patut saya sampaikan. Yang pertama, marilah sebelum perkuliahan ini kita membuka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan selama 1 semester ke depan kita semua mendapat perlindungan dari Allah dan dapat kemudahan-kemudahan serta ilmu yang berkah manfaat. Al-hadiniyah wa likuliniyatu sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada suasana pandemi ini saya yakin kita semua mengalami segala keterbatasan. Namun demikian ini tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan demi masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Peserta kelas sekalian, pada kesempatan kali ini, perdana ini, saya ingin pertama jelas saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian peserta kelas ada yang sudah kenal saya karena kita pernah bertemu pada semester-semester sebelumnya. Namun demikian barangkali ada yang belum kenal dan atau untuk mendapatkan informasi yang lebih, perkenalkan, nama saya adalah Sugeng Riyadi, SE MSI. Saya lahir di Rimbo Bujang 30 Juli 1981. Saya tinggal di Jalan Sunan Bonang nomor 57 RT3 RW 6 Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau persisnya di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh. Dan saya riwayat pendidikan saya yang formal, saya alumni SDN 332-2 Sukamaju, SMP Negeri 1 Rimbo Bujang, SMK Negeri 1 Banyumas, jurusan akuntansi, dan saya lulus tahun 2000 dan kuliah di Universitas Islam Malang, jurusan ekonomi, prodinya manajemen, dan S2-nya saya alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan perbankan dan keuangan syariah. Ini masuk ke dalam prodi hukum Islam. Nah, saat ini saya sedang menjalani kuliah doktoral di IAIN Purwokerto, jurusan studi Islam. Dan itu riwayat pendidikan formal saya. Adapun riwayat pendidikan informal saya, sebagaimana kalian yang menjalani program baca tulis Al-Quran atau PPI, BTA PPI, saya dulu ketika kuliah juga menjalankan program semacam itu dari universitas. Bidanya saya dulu selama 5 tahun atau selama sekolah, selama kuliah. Saat kuliah saya ngaji di Pondok Pesantren Al-Mubarak di Noyo, Malang selama hampir 5 tahun. Setelah dari sana selesai S1, saya ngaji lagi di Pondok Pesantren At-Taufik Blitar selama 1 tahun. Kemudian ke Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara selama 1 tahun. Kemudian sembari S2 di Yogyakarta, saya tinggal di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, atau persisnya di Nurussalam. Setelah lulus saya tinggal di Pondok Pesantren Darussalam hingga hari ini. Dan pengalaman pendidikan formal saya, pendidikan non formal, pengalaman kerja saya pernah bekerja ketika pengangkatan pegawai negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selama 3,5 tahun atau 4 tahun atau sekitar 8 semester. Dan mulai 2018 saya berkhidmat di IAIN Purwokerto hingga saat ini. Teman-teman sekalian, saya status pernikahan telah menikah. Saya
Istri saya bernama Dewi Laila Khilyatin. Saya punya anak yang pertama namanya perempuan, namanya Roro Ayu Nurina Husna. Yang kedua namanya Roro Ayu Najma Nazifa El Haiba. Yang ketiga laki-laki, namanya Arya Fauzul Majdi An-Nabih. Dan yang keempat juga laki-laki, namanya Arya Mujtaba El Faik. Dan itu profil keluarga saya. Nomor yang bisa saya atau kalian kontak yaitu 081377932402. Nah, ini profil. Dan oh ya, hobi saya berorganisasi sebagaimana sebagian dari kalian dan membaca. Hobi saya yang lainnya adalah olahraga pencak silat. Nah, kemudian untuk perkuliahan itu profil saya. Mungkin nanti hal-hal yang bisa ingin ditanyakan. Oh, kalau moto saya itu iskariman au mut syahidan, sebagaimana kalian semua, merdeka atau mati artinya ya bahasa Indonesianya. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal selain orientasi dosen, dan saya ingin memberikan beberapa wawasan terkait dengan mata kuliah yang sedang sebagian diampu oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pada saat semester ini saya mengampu mata kuliah sebagai berikut. Di dalam perkuliahan perbankan dan lembaga keuangan syariah ada beberapa diri khusus yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu perbankan itu sendiri, term perbankan dan term lembaga keuangan syariah. Pada perkuliahan ini ada dua SKS untuk strata 1 dan bersifat wajib untuk seluruh mahasiswa. Di sini ada beberapa indikator apabila kita melihat RPS yang atau silabus yang ada di tangan kalian yang bisa kalian unduh di kolom deskripsi tayangan ini. Selain itu ada beberapa fokus materi yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah pengantar hari ini, yaitu bagaimana kita mengenai perkuliahan, kontrak kuliah, kemudian teknis absensi melalui ikhlas, kemudian juga ada term penilaian atau bagian untuk penilaian, kemudian terkait dengan teknis perkuliahan yang dari hari Senin kemarin. Yang pertama kita membahas pengantar, yang kedua mulai besok kita akan membahas mengenai uang dalam Islam. Nanti kita berbicara mengenai sejarah uang, perkembangan uang pada zaman Rasulullah, uang pada zaman Khulafaur Rasyidin, uang pada Bani Umayyah pada zaman Bani Umayyah, kemudian uang pada zaman Bani Abbasiyah, dan kemudian uang di Indonesia. Saya ingin nanti ada yang diangkat terkait dengan ini, bagaimana uang mulai digunakan di Jazirah Nusantara, kemudian hukum terkait penggunaan uang atau uang kertas atau uang giral. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai riba. Riba menurut Al-Quran, hadis, dan para ulama. Kita akan mencakup mengenai pertama adalah pengertian riba, yaitu macam-macam riba, kemudian sebab larangan, mengapa ada konsep riba di dalam agama Samawiyah, kemudian kontroversi bunga bank, kemudian perbedaan antara bagi hasil dan bunga. Yang keempat adalah sejarah dan perkembangan lembaga perbankan keuangan di dalam Islam. Kita akan membahas ke dalam beberapa sub. Yang pertama pada era revivisme Islam, yaitu pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19. Kemudian era modernisme yaitu pada akhir abad 19, dan kemudian neo-revivisme yaitu pertengahan abad ke-20 sampai kita akan mengetahui akhir-akhir ini banyak sekali lembaga keuangan baik yang online maupun yang offline. Kemudian faktor-faktor yang mendorong munculnya perbankan Islam. Kemudian pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, khususnya nanti yang ada di Banyumas. Dan yang kelima adalah yang keenam, setelah sebagai pertemuan terakhir di tengah semester, kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan perbankan dan lembaga keuangan syariah, baik dari sisi hukum, produknya, kemudian masalah aspek sosiologis para nasabahnya. Yang ketujuh, pada pertemuan setelah tengah semester kita akan membahas mengenai macam-macam perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di sini subnya adalah perbankan syariah. Kita berbicara mengenai sejarah perkembangan, pengertian,
dasar hukum atau legal standingnya, kemudian produk-produknya dan sistem kerjasama atau akad yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga reksadana syariah, asuransi syariah, BMT, modal ventura, dan obligasi syariah. Ini menjadi bahan-bahan diskusi sampai dengan zakat nanti, dan ini nanti menjadi bahan untuk diskusi per kelompok. Sistem perkuliahannya yang paling memungkinkan, yang kalian tidak akan tertinggal, beda dengan menggunakan Google Meet, sebagaimana nanti akan saya tandaskan, adalah apabila menggunakan Google Meet live gitu, kalian tidak akan bisa mengulang ketika terjadi kalian terlambat masuk ke dalam kelas. Maka saya akan lebih menggunakan kanal YouTube ini, karena kan ketika ada ketidakjelasan kalian bisa backnya ke belakang untuk melihat lagi. Kerjaan ini dari 7 HSA B, C, kemudian ada hukum perikatan Islam dari 7 HSA B, C, dan ada kapital selekta ekonomi syariah 7 HSA B, C, dan kemudian perbankan dan lembaga keuangan syariah 5 HSA B, C, dan hukum perbankan dan lembaga keuangan non-bank ini 7 HKIA dan B. Juga terakhir saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Pada prinsipnya ini kuliah yang saya ampu, saya menghendaki beberapa itu memang saya kumpulkan ke dalam satu kelas Google Room agar tidak terpecah menjadi beberapa kelas, karena ada beberapa kelas yang memang dikumpulkan menjadi satu, terlalu banyak. Karena pengambilan mata kuliah ini berdasarkan kredit, sehingga ada yang hanya satu kelas, ada 3, 5, maka dikumpulkan menjadi satu kelas untuk memudahkan. Maka saya mengumpulkan Anda semua ke dalam satu berdasarkan mata kuliah. Tetapi dengan demikian nanti untuk penugasan dan lain-lain bisa mengikuti instruksi yang akan saya berikan. Pertama itu dari semua pengantar perkuliahan, untuk silabus dan RPS nanti bisa di-download. Silabus, RPS, kemudian e-book yang terkait dengan mata kuliah itu nanti bisa kalian download di kolom deskripsi di saluran ini, di kanal YouTube saya ini. Dan saya juga berharap kalian juga bisa mengikutinya, karena nanti banyak sekali perkuliahan-perkuliahan yang akan saya sampaikan melalui metode YouTube, karena saya anggap ini lebih efektif. Saya sudah menjalani 2 hari perkuliahan, hari Senin dan Selasa ini, karena ini mulai perkuliahan. Kendala yang paling mendasar yang dihadapi teman-teman sekalian adalah peserta kelas. Pertama adalah keterlambatan, karena keterlambatan sehingga tidak bisa kita tahu kalau menggunakan Google Meet, sebagaimana ada di atas Google Classroom, linknya itu, tautannya. Banyak teman-teman yang telat, apalagi yang kuliahnya jam 6, dan ketika terlambat mereka, ketika saya sampaikan secara live, teman-teman sekalian tidak tahu apa yang sudah saya sampaikan tadi, tidak memiliki rekamannya. Nah, ini otomatis nanti akan terjadi terputusnya transmisi informasi, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap pemahaman ke depannya atau tugas-tugas ke depannya. Nah, maka saya memutuskan setelah belajar 2 hari ini, saya menggunakan kanal ini, karena saya yakin ketika ada ketidakjelasan, Anda semua bisa mengulangi ke belakang untuk mendapat kejelasan. Pertama itu. Yang kedua, untuk absen Anda semua nanti bisa melalui ikhlas di Siska. Anda bisa melihat di akademik, presensi, ikhlas. Di ikhlas itu nanti Anda semua bisa absen di situ pada jam kuliah, pada jam kuliah. Nah, kemudian untuk penugasan nanti ada saya sampaikan secara live begini, saya di dalam tayangan tugasnya apa. Nah, nanti tugas itu kalian cantumkan di kolom komentar sesuai pembagian kelas. Dan pada kesempatan ini nantinya, pertemuan ini saya ingin meng-cross check atau ingin mengevaluasi apa kesulitan kalian terutama ketika melakukan kuliah daring. Jadi yang jelas kalau sinyal dan gadget itu sudah klasik ya. Selain itu apa? Kalau memang hanya itu ya syukur. Kalau tidak ada masalah, tidak masalah. Tetapi silakan Anda sampaikan di kolom komentar apa permasalahan
mendasar yang Anda hadapi mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syariah ketika melaksanakan kuliah daring, baik yang sifatnya model kuliah maupun layanan-layanan bersifat administrasi. Nanti sampaikan di kolom komentar sebagai penugasan pertemuan pertama ini. Karena apa? Di dalam perkuliahan apapun yang saya ampu, nanti komposisi penilaian itu adalah 25% UTS, 25% UAS atau ujian akhir semester, 30% absensi, 10% adalah penugasan, yang 10% adalah respon di kelas. Respon di kelas ini ada kalanya nanti bahan tayangan ini nanti menjadi bahan pembahasan kita, menjadi bahan diskusi di kelas di Google Classroom. Nah ini mungkin saja terjadi, maka itu membutuhkan adanya respon. 1,5 semester ke depan saya harapkan bisa terselenggara, karena pada pertemuan yang offline biasanya itu 6 semester awal, tengah semester awal itu 3 bulan sebelumnya adalah berupa kuliah dari dosen, 3 bulan terakhir adalah presentasi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sistem seperti itu, sekali lagi dengan asumsi bahwasanya sinyal di lokasi nanti bagus, tapi saya berharap nanti semuanya akan mendapatkan penugasan secara kelompok maupun individu. Nah, tengah semester ini mungkin nanti lebih kepada individu, dan semester ke akhir nanti tengah semester ke akhir lebih kepada kolektif atau kelompok. Untuk penilaian dan e-book terkait dengan perkuliahan referensi nanti akan bisa kalian lihat di kolom deskripsi tayangan ini. Kemudian termasuk mengunduh RPS, kemudian mengunduh hal-hal yang mungkin terkait dengan terjalannya perkuliahan kita. Adapun untuk absensi, nanti saudara semua bisa masuk ke Ikhlas ketika jam kuliah sedang berlangsung. Dan saya berharap kita semua bisa bekerja sama. Adapun ketika nanti toh kuliah menggunakan Google Meet, saya mensyaratkan, syarat wajibnya adalah setiap peserta kelas wajib menggunakan email institut. Yang kedua adalah setiap peserta kelas wajib menyalakan video dan wajib memute atau mensunyikan mikrofonnya kecuali ketika berpendapat. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk penugasan nanti bisa disampaikan di kolom komentar sesuai kelas Anda semua. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.